Desa Sukamerta dahulu dikenal sebagai tanah yang subur dan damai. Padi menguning di setiap hamparan sawah, anak-anak berlarian di tepi sungai, dan tawa warga bergema di setiap sudut kampung. Namun semua itu berubah ketika sosok bernama Rangga Dirga, Raja Preman dari Selatan, datang membawa pasukan bertopeng hitam. Mereka menebar teror, menuntut upeti, dan membakar rumah siapapun yang menolak. Dalam sekejap, Sukamerta yang dulunya penuh cahaya berubah menjadi lautan ketakutan dan air mata. Setiap pagi, asap mengepul dari rumah warga yang dipaksa menyerahkan hasil panen. Para perempuan menunduk takut, anak-anak bersembunyi di balik pintu bambu, dan para lelaki hanya bisa menggigit bibir menahan marah. Tak ada yang berani melawan, sebab siapapun yang berani menentang Rangga Dirga akan digantung di alun-alun sebagai peringatan bagi yang lain. Di tengah semua itu, seorang pemuda bernama Arga berdiri di pinggir sawah, menatap ke langit merah senja dengan mata yang menyimpan bara amarah dan kesedihan mendalam. Arga hanyalah anak petani biasa, yatim piatu sejak kecil. Ayahnya, Ki Jatnika, dulunya seorang pendekar yang menjaga perbatasan desa. Namun ia tewas saat mencoba menahan pasukan Rangga Dirga yang pertama kali menyerbu Sukamerta. Sejak hari itu, Arga bersumpah dalam hati bahwa suatu saat ia akan menebus darah ayahnya dan membebaskan tanah kelahirannya. Namun sumpah itu ia simpan dalam diam, sebab kekuatan dan keberaniannya belum sebanding dengan kekejaman musuh. Malam hari di Sukamerta tak lagi menjadi waktu untuk beristirahat. Di setiap penjuru desa, terdengar teriakan penjaga Rangga Dirga yang memaksa warga keluar rumah untuk menyetor hasil bumi. Arga sering bersembunyi di balik pohon randu, menggenggam sebilah keris peninggalan ayahnya. Setiap kali mendengar tangisan ibu-ibu yang dirampas hartanya, dadanya bergemuruh. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun ia tahu, satu langkah salah, dan seluruh desanya akan menjadi korban. Suatu malam, Arga pulang ke gubuknya dengan langkah berat. Di dalam rumahnya yang sederhana, tergantung potret lusuh ayah dan ibunya. Di hadapan potret itu, ia berlutut dan berbisik lirih, "Ayah, Ibu, sampai kapan aku harus melihat penderitaan ini? Aku hanya ingin satu hal, kedamaian kembali ke tanah ini." Air matanya jatuh tanpa suara, menyatu dengan tanah yang dingin dan berdebu. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah membawa bisikan gaib dari masa lalu. Ketika Arga tertidur dengan hati gelisah, ia bermimpi aneh. Dalam kegelapan, muncul sosok ayahnya berpakaian putih, dikelilingi cahaya lembut. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kekuatan. "Anakku," ujar suara itu dalam gema halus, "jangan biarkan api amarah menelan hatimu. Dalam dirimu mengalir darah pendekar. Carilah Goa Rengganis, tempat di mana bunga wijaya kusuma bermekaran tanpa cahaya. Di sanalah kau akan menemukan takdirmu." Arga terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar hebat. Keesokan harinya, kabar buruk datang, salah satu keluarga desa dibunuh karena menolak menyerahkan beras mereka. Amarah Arga tak lagi bisa ditahan. Ia berlari menuju tepi sungai, tempat ia biasa berlatih bela diri sendirian. Dengan tangan gemetar, ia mencabut keris warisan ayahnya dan menatap bayangannya di air. "Aku tak bisa diam lagi," gumamnya pelan. "Jika benar takdirku sudah menunggu di Goa Rengganis, maka aku akan menjemputnya." Sore itu, langit Sukamerta memerah seperti darah. Burung-burung beterbangan panik dari hutan, seolah tahu badai akan datang. Arga berdiri di tepi jalan desa, menatap arah barat di mana hutan lebat menunggu dalam keheningan. Di balik pandangan matanya, ada tekad yang tak lagi bisa digoyahkan. Ia melangkah dengan hati berat namun penuh keyakinan. Dari kejauhan, lonceng pos penjaga berbunyi, tanda malam. Pengawasan dimulai. Tapi bagi Arga, malam itu justru adalah awal dari perlawanan panjangnya. Pagi menjelang dengan kabut tipis menyelimuti lembah Sukamerta. Arga berjalan seorang diri menyusuri jalan setapak menuju arah barat, tempat di mana hutan Rengganis berdiri angker dan sunyi. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah bumi sendiri mencoba menahannya agar tak melangkah lebih jauh. Namun suara mimpi semalam terus menggema di telinganya, suara ayahnya yang memanggil, memintanya mencari bunga wijaya kusuma yang mekar tanpa cahaya. Ia tidak tahu apa arti semua itu, tapi hatinya yakin, di sanalah jawaban bagi penderitaan desanya akan ia temukan. Di tepi hutan, Arga berhenti. Pepohonan menjulang tinggi seperti dinding hitam, akar-akar menggeliat di tanah seperti ular tidur. Burung-burung hening, bahkan angin pun enggan berhembus. Meski ngeri menjalar,
Arga menegakkan tubuhnya dan berbisik dalam hati, "Ayah, tuntun langkahku." Ia kemudian melangkah masuk, menembus keheningan yang terasa seperti dunia lain. Semakin jauh ia melangkah, udara semakin dingin, dan bayangan pepohonan berubah bentuk menjadi seperti wajah-wajah marah yang menatapnya tajam. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di permukaannya terukir simbol bunga dengan 7 kelopak, bentuk yang sama seperti yang tergambar di gagang keris peninggalan ayahnya. Arga mengeluarkan keris itu, lalu menaruhnya di atas batu. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar, dan dari sela-sela batu itu muncul cahaya lembut berwarna putih. Batu besar itu perlahan terbelah dua, memperlihatkan sebuah pintu menuju lorong bawah tanah yang berputar seperti pusaran cahaya. Arga menelan ludah, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Lorong itu panjang dan berliku, diterangi cahaya remang yang tampak seperti kelopak bunga beterbangan. Di dalam sana, Arga mulai mendengar bisikan lembut, suara perempuan, kadang terdengar dekat, kadang menjauh. "Pewaris darah Jatnika, apakah hatimu masih bersih dari dendam?" Suara itu menembus ke dalam batinnya, membuat jantung Arga berdegup kencang. Ia menunduk, mengingat wajah ayah dan ibunya yang tersenyum lembut. "Aku tak ingin membalas dendam," jawabnya dalam hati. "Aku hanya ingin menegakkan kedamaian." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya di sekelilingnya berubah menjadi lebih terang. Dari pusaran bunga bercahaya, muncul sosok perempuan berjubah putih, berwajah tenang namun misterius. Matanya berkilau seperti bintang malam, dan di tangannya tergenggam setangkai bunga Wijaya Kusuma. "Akulah penjaga aji kembang Wijaya Kusuma," ucapnya lembut. "Ilmu ini tak sekadar tenaga, melainkan keselarasan antara kekuatan dan welas asih. Jika hatimu dikabuti amarah, ajian ini akan memakan jiwamu sendiri." Arga berlutut, menundukkan kepala, dan berjanji akan menggunakan kekuatan itu hanya untuk melindungi dan menegakkan kebenaran. Penjaga itu lalu mengulurkan tangannya, menyentuhkan bunga Wijaya Kusuma ke dada Arga. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya. Ia merasakan seluruh tubuhnya ringan, namun di saat yang sama, ada energi besar berputar di dalam dirinya, seperti pusaran angin dan api yang menyatu. Nafasnya memburu, pandangannya menjadi tajam, dan di telinganya terdengar nyanyian halus dari dunia yang tak terlihat. Ketika cahaya mereda, ia berdiri dengan tubuh bergetar, dan di dadanya kini terukir samar simbol bunga 7 kelopak. "Pergilah, pewaris Jatnika," ujar suara gaib itu, perlahan memudar. "Jangan biarkan kekuatanmu menjadi alat kebencian. Jadilah cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap." Arga menunduk, lalu menatap tangannya yang kini memancarkan semburat cahaya lembut setiap kali ia menggenggamnya. Dalam hatinya tumbuh perasaan baru, bukan sekadar marah atau takut, tapi keyakinan bahwa dirinya kini memikul sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Ketika ia keluar dari lorong itu, matahari telah terbenam. Langit sukamerta tampak memerah, seolah menyambut kelahiran kekuatan baru. Di belakangnya, pintu Goa Rengganis perlahan tertutup, menyisakan keheningan abadi. Arga menatap ke arah desanya di kejauhan, cahaya obor masih tampak dari rumah-rumah yang hidup dalam cemas. Ia mengepalkan tangan dan berbisik lirih, "Aku akan kembali, dan membawa harapan untuk mereka." Lalu ia melangkah ke dalam malam, sementara di atas kepalanya, satu bunga Wijaya Kusuma mekar perlahan di kegelapan, tanda bahwa takdirnya baru saja dimulai. Udara di sekitar Goa Rengganis semakin dingin dan berat ketika Arga melangkah lebih dalam ke lorong bercahaya itu. Meskipun ia sudah memperoleh bunga Wijaya Kusuma dari sang penjaga, cahaya di dadanya mulai bergetar, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang menguji keteguhan hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Di dinding goa, cahaya kelopak bunga tiba-tiba berubah menjadi bayangan-bayangan hitam yang menari liar, berwujud wajah-wajah manusia yang berteriak kesakitan. Suara mereka menggema, menembus telinga dan pikirannya. "Arga, semua ini sia-sia. Rangga Dirga terlalu kuat. Kau hanya akan mati sia-sia seperti ayahmu." Arga menggigit bibir, menahan getar amarah dan ketakutan. Ia tahu, itu bukan suara manusia, melainkan ilusi yang diciptakan untuk menguji keteguhan jiwanya. Namun semakin lama ia bertahan, semakin nyata semua itu terasa. Ia melihat bayangan ayahnya jatuh bersimbah darah, mendengar tangisan ibunya, bahkan melihat sahabat kecilnya, Sari, direnggut oleh pasukan hitam Rangga Dirga. Bayangan itu menjerit-jerit, menuduhnya pengecut karena tak mampu menyelamatkan siapapun. Arga berlutut,
menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu tak kunjung hilang, justru semakin keras, menusuk ke hatinya. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal muncul sosok perempuan berjubah merah, wajahnya mirip ibunya, namun matanya menyala merah seperti bara api. "Arga, untuk apa kau menahan amarahmu?" bisiknya lembut namun menggoda. "Gunakan kekuatan itu, hancurkan mereka semua. Biar darah Rangga Dirga dan pengikutnya mengalir sampai ke akar bumi." Arga memejamkan mata, dadanya naik turun hebat, tangan kanannya memegang keris peninggalan ayahnya yang kini bergetar. Bisikan itu terasa manis namun mematikan. Ia tahu, jika ia menuruti hasrat itu, maka bunga Wijaya Kusuma di dadanya akan layu, dan ajian itu akan berubah menjadi kutukan. Dengan napas tersengal, Arga berteriak keras, "Tidak, aku tidak akan menodai warisan ayahku dengan dendam." Seketika cahaya dari dada Arga memancar terang, menembus seluruh dinding goa. Suara jeritan iblis bergema panjang, bayangan-bayangan hitam lenyap satu persatu. Sosok perempuan berjubah merah itu menjerit dan berubah menjadi abu, terbakar oleh sinar putih yang memancar dari tubuh Arga. Setelah semuanya lenyap, lorong goa menjadi tenang kembali, hanya tersisa suara aliran air dari sungai bawah tanah yang mengalir lembut. Tubuh Arga jatuh terduduk, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di tengah kelelahan, ia melihat bunga Wijaya Kusuma di dadanya berpendar lembut, warnanya kini berubah menjadi kemasan. Dari balik cahaya itu, muncul kembali sosok penjaga gaib berbaju putih yang semalam memberinya ajian. "Kau telah melewati ujian batin," ucapnya lembut. "Namun ingat, ujian sejati bukan di dalam goa ini, melainkan di luar sana, di hati manusia yang diliputi ketakutan dan kebencian." Suaranya bergema lalu perlahan menghilang, meninggalkan kehangatan yang menenangkan di dada Arga. Ketika Arga berdiri, lantai goa bergetar halus. Dari celah batu, muncul pancaran air jernih seperti cermin. Tanpa sadar, Arga menatap pantulan dirinya, namun di cermin air itu, ia melihat sosok dirinya mengenakan pakaian putih seperti pendekar, dengan mata yang berkilau tenang dan penuh wibawa. Ia terdiam, lalu tersenyum samar. Dalam hati, ia berkata, "Ayah, aku mulai mengerti. Kekuatan ini bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi." Setelah itu, ia membasuh wajahnya dengan air suci itu, dan seluruh rasa takut di hatinya lenyap, digantikan dengan kedamaian yang dalam. Saat ia keluar dari goa, langit sudah gelap sepenuhnya. Namun anehnya, bunga-bunga di sekitar goa Rengganis bermekaran bersamaan, memancarkan cahaya lembut yang menuntun langkahnya keluar. Setiap kali ia melangkah, tanah di bawah kakinya terasa hidup, seperti menyambut kelahiran kekuatan baru yang membawa harapan. Ia menatap jauh ke arah desanya, di mana asap masih mengepul dari rumah-rumah yang dikuasai preman. Matanya kini tak lagi menyala dengan amarah, melainkan dengan keyakinan dan keberanian. Arga mengepalkan tangan, menatap bunga Wijaya Kusuma yang berkilau di dadanya, lalu berbisik pelan, "Aku telah lulus dari ujian jiwa. Kini tiba saatnya aku menebus penderitaan mereka." Ia menuruni bukit dengan langkah tenang, setiap langkahnya diiringi sinar lembut yang menembus kegelapan malam. Hutan yang tadi terasa menakutkan kini tampak bersahabat, seolah berlutut memberi jalan. Dan di langit malam yang sunyi, bintang-bintang tampak berkerlap-kerlip, menyambut lahirnya pendekar muda Sukamerta, pewaris Aji Kembang Wijaya Kusuma. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Arga tiba di tepi sungai dekat perbatasan desa Sukamerta. Tubuhnya masih terasa lelah setelah melewati ujian batin di Goa Rengganis, namun ada sesuatu yang berbeda, napasnya terasa lebih ringan, pandangannya lebih tajam, dan setiap langkahnya seolah menyatu dengan bumi di bawah kaki. Ia menatap kedua tangannya, lalu menggenggam erat, dari sela jarinya muncul cahaya lembut, seperti kelopak bunga yang bermekaran. Ia tahu kini bahwa Aji Kembang Wijaya Kusuma telah benar-benar menyatu dalam dirinya. Arga menunduk ke permukaan air sungai, melihat pantulan wajahnya. Sorot matanya kini bukan lagi milik seorang pemuda biasa, melainkan milik seorang yang memikul takdir besar. Ia mulai berlatih mengalirkan tenaga dalam, mencoba menyeimbangkan kekuatan yang mengalir deras di nadinya. Setiap gerakannya kini lebih tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan daya ledak yang luar biasa. Ketika ia mengayunkan tangan ke udara, pusaran angin lembut terbentuk di sekelilingnya, membuat dedaunan beterbangan bagai hujan bunga. Ia tertegun, kekuatan ini begitu indah, namun juga berbahaya jika tak dikendalikan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar pekikan burung gagak yang melengking panjang.
Arga menoleh, dan matanya menangkap bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Ia segera siaga. Dalam sekejap, sosok tinggi besar muncul dari balik kabut. Ki Barong Wulung, tangan kanan Rangga Dirga, seorang pengabdi ilmu hitam yang dikenal mampu mengendalikan bayangan. Tubuhnya dibalut jubah hitam panjang, dan di wajahnya tergambar senyum mengejek. "Jadi ini dia, bocah yang berani mengusik nama besar tuanku," ujarnya dengan suara berat seperti gemuruh. Arga melangkah maju tanpa gentar. "Aku tidak mencari perang, tapi aku tidak akan diam melihat desaku dijajah." Ki Barong terkekeh, suara tawanya bergema di udara. "Kau pikir ilmu warisan ayahmu bisa menandingi kekuatan kegelapan yang telah kuasai selama puluhan tahun?" Tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan bayangan hitam memanjang dari tubuhnya, berubah menjadi makhluk-makhluk kecil menyerupai serigala bayangan. Mereka berlari mengitari Arga, menciptakan pusaran gelap yang menelan cahaya matahari. Arga memejamkan mata. Ia mengingat pesan penjaga gaib di Goa Rengganis, kekuatan sejati lahir dari ketenangan hati, bukan dari amarah. Ia menarik napas panjang, lalu membuka matanya. Kali ini, sorotnya memancarkan cahaya putih kemasan. Ketika ia mengayunkan tangannya, pusaran bayangan itu terbelah dua, dihantam gelombang energi lembut yang berkilau seperti bunga mekar. Seekor serigala bayangan menubruk tubuhnya, namun lenyap menjadi abu begitu menyentuh cahaya itu. Ki Barong terkejut, lalu menatap Arga dengan amarah yang membara. "Ilmu apa ini, bocah?" Arga menatapnya tajam, menjawab dengan tenang, "Ini bukan ilmu untuk membunuh, tapi untuk mengembalikan keseimbangan." Seketika ia melompat ke udara, tubuhnya berputar ringan, dan dari telapak tangannya muncul cahaya berbentuk bunga 7 kelopak yang berputar cepat. Ia menghempaskannya ke arah Ki Barong, dan cahaya itu meledak dalam kilatan terang, menembus kabut, membuat pepohonan bergetar hingga akar. Ketika debu mereda, Ki Barong tersungkur di tanah, jubahnya robek, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Dengan sisa tenaga, ia menatap Arga dengan mata penuh kebencian. "Kau akan menyesal menentang tuanku," gumamnya sebelum tubuhnya menghilang menjadi kabut hitam yang terserap ke tanah. Arga berdiri tegap, menatap sisa kabut itu dengan tatapan dingin. Ia tahu, ini baru permulaan. Kemenangan kecil ini hanyalah langkah pertama menuju pertempuran yang jauh lebih besar. Ia menghela napas panjang, memandangi matahari yang mulai naik dari ufuk timur. Cahaya pagi menembus sela pepohonan, mengenai bunga wijaya kusuma yang mekar di dadanya. Arga menggenggam keris warisan ayahnya, dan dalam hati berbisik, "Aku telah menguasai kekuatan ini, ayah. Tapi aku tahu, jalan keadilan belum berakhir." Di kejauhan, terdengar suara lonceng dari desa, tanda bahwa pasukan Rangga Dirga kembali berpatroli. Arga menatap ke arah itu dengan tatapan tegas. Kini, perlawanan benar-benar telah dimulai. Setelah kemenangan kecilnya melawan Ki Barong Wulung, Arga kembali ke Sukamerta dengan langkah penuh keyakinan. Namun yang ia lihat membuat dadanya sesak, desa itu semakin terpuruk. Asap hitam mengepul dari lumbung yang dibakar, tangisan anak-anak terdengar di antara reruntuhan rumah, dan para lelaki desa ditangkap untuk dijadikan budak pengumpul upeti. Arga mengepalkan tangan, menahan amarah yang membara di dadanya. Ia sadar, tidak cukup hanya dirinya yang kuat, rakyat harus ikut bangkit. Hanya dengan keberanian bersama, Sukamerta bisa meraih kebebasan kembali. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Arga mengumpulkan beberapa pemuda di tengah hutan bambu, tempat yang dulu ia gunakan untuk berlatih diam-diam. Di antara mereka ada Dira, sahabat masa kecilnya yang kehilangan ayah akibat kekejaman Rangga Dirga, dan Karsa, seorang pandai besi yang diam-diam membuat senjata untuk rakyat. Arga menatap wajah mereka satu persatu. "Kita mungkin hanya rakyat kecil," ujarnya lirih namun tegas, "tapi kita punya hati, dan selama hati kita menyala, tidak ada kekuatan jahat yang bisa memadamkannya." Kata-kata itu seperti bara, membakar semangat setiap orang di tempat itu. Mereka mulai berlatih setiap malam. Arga mengajarkan teknik dasar bela diri warisan ayahnya, cara menangkis, bergerak cepat, dan memusatkan tenaga dalam tubuh. Tapi lebih dari itu, ia mengajarkan keberanian dan kesabaran. "Kekuatan bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi," katanya pada mereka berulang-ulang. Dalam waktu beberapa minggu, sekelompok petani biasa berubah menjadi pasukan kecil yang tangguh dan penuh keyakinan. Mereka menamakan diri mereka Bayangan Sukamerta, simbol rakyat yang bergerak dalam diam untuk melawan kezaliman. Suatu malam, mereka melakukan serangan pertama.
Dengan strategi yang disusun Arga, mereka menyergap pos penjaga Ranggadirga. Di perbatasan desa, dalam waktu singkat, tanpa banyak darah tertumpah, pos itu berhasil dikuasai. Persediaan makanan dan senjata yang selama ini dirampas dari warga dikembalikan. Kemenangan itu kecil, tapi gaungnya menyebar cepat. Rakyat mulai berani berbisik tentang harapan. Nama Arga perlahan menjadi legenda, pemuda misterius yang membawa cahaya di tengah gelapnya tirani. Namun kemenangan itu juga membangunkan amarah sang penguasa. Di bentengnya yang megah di atas bukit, Ranggadirga mendengar laporan tentang pasukan rakyat yang mulai bangkit. Ia menatap tajam ke arah bawah lembah, matanya menyala seperti bara. Bocah itu, siapapun dia, harus dilenyapkan. Ia lalu mengutus pasukan besar dengan perintah yang mengerikan, bakar seluruh rumah yang menolak tunduk. Jadikan desa itu contoh bagi yang lain. Malam berikutnya, api neraka pun membara di Sukamerta. Arga dan pasukannya terlambat datang. Mereka hanya bisa menyaksikan sebagian desa dilalap api. Di antara kepulan asap, Arga menemukan Sari, gadis yang sejak kecil menaruh hati padanya, terluka parah karena melindungi anak-anak kecil dari tentara Ranggadirga. Dengan darah mengucur di dadanya, Sari tersenyum lemah. Arga, kau sudah membuat mereka percaya, jangan biarkan api ini padam. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Arga, sebelum akhirnya terkulai tanpa nyawa. Arga terdiam, air matanya jatuh tanpa suara, membasahi tangan gadis itu yang kini dingin. Rasa perih dan duka bercampur dalam dada Arga. Ia menatap langit yang memerah karena kobaran api, sementara bunga wijaya kusuma di dadanya bergetar hebat, pertanda amarah mulai menguasai hatinya. Tapi di sela-sela keputusasaan itu, ia teringat pesan sang penjaga gaib, jika hatimu dikabuti dendam, ajian ini akan memakan jiwamu. Arga menutup mata, menggenggam tangan Sari dengan erat, dan menenangkan napasnya. Perlahan, cahaya lembut keluar dari tubuhnya, menenangkan kobaran api di sekitar mereka. Ketika fajar tiba, sisa api padam. Arga berdiri di antara abu dan kesedihan, menatap para warga yang masih hidup dengan mata penuh tekad. Kita telah kehilangan banyak, ujarnya dengan suara bergetar, tapi selama satu jiwa masih bernapas, perjuangan ini belum berakhir. Warga desa menatapnya dengan air mata, namun juga dengan harapan baru. Dari pagi itu, Arga bukan lagi sekadar pemuda Sukamerta. Ia telah menjadi simbol perlawanan, api kecil yang menyala di tengah gelap, penuntun menuju fajar kebebasan yang semakin dekat. Fajar itu tak lagi indah seperti biasanya. Langit Sukamerta berwarna abu keperakan, seolah menangisi luka yang baru saja mengoyak bumi. Arga berdiri di antara puing-puing desa, dikelilingi tubuh-tubuh tak bernyawa yang masih hangus terbakar. Bau asap dan darah bercampur menjadi aroma pahit yang menusuk dada. Di tangannya, masih terkulai kain selendang milik Sari, satu-satunya kenangan yang tersisa dari gadis yang telah mengorbankan nyawanya demi melindungi anak-anak. Mata Arga tampak kosong, namun di balik kekosongan itu, api yang sangat besar mulai menyala, api yang berasal dari rasa kehilangan dan penyesalan yang tak tertahankan. Hari-hari berikutnya, Arga berubah. Ia jarang bicara, jarang makan, dan lebih sering menyendiri di pinggir sungai tempat ia dulu berlatih. Para pemuda bayangan Sukamerta mulai cemas melihat pemimpin mereka kehilangan arah. Setiap malam, Arga bermeditasi di bawah pohon randu, namun kini bukan ketenangan yang ia rasakan, melainkan bisikan-bisikan amarah yang muncul dari kegelapan hatinya sendiri. Balas dendammu, Arga, suara itu menggema lembut namun menusuk, gunakan kekuatanmu untuk menghancurkan mereka semua. Hatinya goyah, setiap kali ia mengingat wajah Sari yang terbakar api, rasa marah itu semakin sukar dikendalikan. Pada malam ketujuh setelah tragedi itu, Arga kehilangan kendali. Di tengah hujan deras dan petir yang memecah langit, ia berteriak ke langit, membiarkan amarahnya meledak. Cahaya wijaya kusuma di dadanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi merah menyala. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, pohon-pohon tercabut dari akarnya, dan air sungai naik meluap deras. Para pemuda yang melihat kejadian itu dari kejauhan ketakutan, mereka tak lagi melihat Arga sebagai manusia, melainkan sebagai roh marah yang menyatu dengan kekuatan ajian suci yang terancam menjadi kutukan. Dalam amukan itu, muncul cahaya putih dari langit, menembus hujan deras dan menenangkan pusaran energi yang mengamuk. Sosok perempuan berjubah putih, penjaga aji kembang Wijaya Kusuma, muncul di hadapan Arga. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Arga, engkau lupa pada janji sucimu, katanya.
Ajian ini lahir dari kasih, bukan dendam. Jika kau terus menuruti amarah, kekuatan ini akan melahap jiwamu, dan kau akan menjadi bayangan seperti mereka yang kau benci. Air mata Arga bercampur hujan, tubuhnya bergetar hebat. Ia terjatuh berlutut, berteriak dalam keputusasaan. Bagaimana aku bisa menahan ini? Jeritnya parau. Mereka membakar desaku, membunuh sahabatku, menghancurkan segalanya. Aku hanya ingin keadilan. Penjaga itu menatapnya penuh iba. Keadilan tanpa kasih hanyalah wajah lain dari kebencian. Jika kau ingin membebaskan Sukamerta, bebaskan dulu hatimu dari api dendam. Perlahan, cahaya putih itu menyelimuti tubuh Arga, menenangkan badai di dalam dirinya. Suara hujan mulai reda, dan cahaya merah di dada Arga berubah kembali menjadi putih lembut. Ia terkulai lemas, pingsan dalam pelukan cahaya suci itu. Ketika ia terbangun, pagi telah tiba. Di sekelilingnya, hutan basah oleh sisa hujan, dan burung-burung kembali bernyanyi pelan. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat baru saja diangkat dari hatinya. Ia menatap ke arah matahari yang mulai terbit dan berbisik pelan, "Maafkan aku, Sari, maafkan aku, rakyatku. Aku hampir kehilangan jiwaku sendiri." Di dadanya, bunga Wijaya Kusuma memancarkan cahaya lembut, menandakan keseimbangan baru telah kembali. Arga tahu, kekuatan sejatinya bukan berasal dari amarah, melainkan dari cinta dan keberanian untuk melindungi. Hari itu juga, ia kembali ke reruntuhan Sukamerta dan memanggil rakyat yang masih tersisa. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kita telah kehilangan banyak, tapi selama aku masih bernapas, aku akan menjadi tameng kalian. Kita akan bangkit kembali, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian dan persatuan." Kata-katanya membuat banyak orang menangis. Di tengah kehancuran, cahaya harapan perlahan tumbuh kembali. Rakyat mulai membangun rumah mereka, saling membantu, dan di bawah bimbingan Arga, Sukamerta perlahan bangkit dari abu penderitaan. Namun jauh di benteng utara, Ranggadirga murka besar saat mendengar bahwa Arga masih hidup. Ia menghancurkan meja batu di hadapannya dan bersumpah akan menumpas pemuda itu sendiri. Kalau api tak bisa memadamkannya, katanya dengan mata merah menyala, maka darah akan menjadi jawabannya. Malam itu juga, ia memanggil pasukan kegelapan terakhir, para penjaga ilmu hitam yang selama ini disembunyikan di lembah terlarang. Di bawah cahaya bulan merah, mereka bersumpah akan menghancurkan Arga dan seluruh harapan Sukamerta. Pertempuran terakhir mulai mendekat. Matahari pagi menembus celah pepohonan, memantulkan cahaya ke tubuh Arga yang duduk bersila di tepi sungai. Air mengalir tenang, namun di dalam hatinya masih tersisa gemuruh kecil yang belum sepenuhnya padam. Setelah malam panjang penuh pertarungan batin, kini ia mulai menemukan makna sejati dari ajian Aji Kembang Wijaya Kusuma, bahwa kekuatan sejati bukanlah menundukkan musuh, melainkan menundukkan diri sendiri. Ia menatap bayangan wajahnya di permukaan air, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum lembut kembali muncul di bibirnya. Ia telah memutuskan, perjuangan ini bukan lagi sekadar balas dendam, melainkan jalan menuju kedamaian bagi semua. Sore itu, Arga memanggil kembali para pemuda bayangan Sukamerta yang selama ini bersembunyi di hutan. Wajah mereka pucat, sebagian masih membawa luka dari serangan terakhir pasukan Ranggadirga. Namun begitu melihat Arga berdiri tegak dengan sorot mata tenang dan penuh wibawa, semangat mereka kembali menyala. "Kita akan melawan lagi," ujar Arga, "tapi bukan dengan amarah. Kita akan lawan mereka dengan keberanian, disiplin, dan keyakinan bahwa cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan." Para pemuda itu menunduk, lalu menjawab serentak, "Demi Sukamerta, kami siap." Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan keras. Arga melatih mereka dengan teknik baru hasil perpaduan antara bela diri warisan ayahnya dan ajian yang kini telah ia kuasai sepenuhnya. Ia mengajarkan mereka cara mendengar angin, membaca langkah musuh, dan memusatkan tenaga tanpa kehilangan kendali. Desa yang dulu porak-poranda kini berubah menjadi pusat semangat baru. Di antara abu dan reruntuhan, tumbuh ladang-ladang kecil, suara tawa anak-anak kembali terdengar, dan malam-malam diisi dengan doa serta harapan akan fajar kemenangan. Namun, di balik semua itu, bayangan ancaman semakin dekat. Dari utara, kabar datang bahwa Ranggadirga tengah mengerahkan pasukan hitam yang jumlahnya tak terhitung, dipimpin oleh 3 murid sakti pemuja ilmu hitam. Mereka dikenal sebagai 3 malapetaka, Ki Jalak Hitam, Dewi Ireng, dan Patih Wulung. Setiap langkah mereka membawa kematian dan keputusasaan.
Rakyat yang mendengar kabar itu mulai cemas. Tapi Arga tetap berdiri di hadapan mereka dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kegelapan hanya menang jika kita takut, katanya. Selama kita berani, cahaya akan tetap hidup. Malam sebelum pertempuran besar itu, Arga berdoa di bawah pohon randu tempat ia pernah hampir kehilangan jiwanya. Ia menaburkan bunga wijaya kusuma di tanah dan berbisik pelan, "Ayah, Sari, doakan aku. Aku akan menuntaskan ini, bukan untuk kebencian, tapi untuk kedamaian yang kalian impikan." Angin berhembus lembut, dan dalam semilir itu ia seakan mendengar suara lembut Sari yang berkata, "Jalanilah dengan hati, Arga." Air mata jatuh di pipinya, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena keikhlasan. Pagi berikutnya, langit Sukamerta diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, pasukan hitam Rangga Dirga mulai tampak seperti gelombang kegelapan yang hendak menelan desa. Arga berdiri di depan barisan rakyatnya, mengenakan jubah putih sederhana dengan bunga wijaya kusuma tersemat di dada. Di tangannya, sebilah pedang pusaka peninggalan ayahnya berkilau memantulkan sinar matahari pagi. "Hari ini kita tidak hanya melindungi tanah kita," serunya lantang, "tapi juga kehormatan dan cinta kita pada kehidupan." Suaranya bergema ke seluruh penjuru desa, membuat setiap orang menggenggam senjata mereka dengan penuh semangat. Ketika dentuman genderang perang pertama berbunyi, Arga melangkah maju, diikuti pasukan kecilnya yang kini menjadi simbol harapan bagi Sukamerta. Teriakan dan denting senjata mulai memenuhi udara. Pasukan Rangga Dirga menyerbu dengan kekuatan brutal, namun Arga bergerak lincah, tubuhnya seperti bayangan cahaya yang sulit disentuh. Ia menangkis setiap serangan, menebas kegelapan dengan gerakan cepat dan presisi yang nyaris mustahil ditandingi. Di setiap langkahnya, bunga wijaya kusuma di dadanya memancarkan cahaya lembut, seolah memberi kekuatan pada semua yang melihatnya. Pertempuran berlangsung sengit hingga senja tiba. Tanah Sukamerta kembali dipenuhi darah, namun kali ini bukan darah yang sia-sia, melainkan darah perjuangan untuk kebebasan. Arga memimpin pasukannya dengan keberanian tanpa batas, menembus gelombang musuh satu demi satu. Namun dari kejauhan, ia bisa merasakan aura kuat yang menandakan kehadiran musuh sejatinya. Rangga Dirga, sang raja preman, telah turun tangan sendiri. Dengan mata menyala merah dan aura hitam pekat, ia menatap Arga sambil tersenyum sinis. "Akhirnya, bocah desa ini berani menantang Raja Neraka," katanya dingin. Arga menatap balik tanpa gentar. "Bukan aku yang menantangmu," ucapnya pelan, "tapi kebenaran yang menolak tunduk pada kegelapan." Langit mulai memerah, angin berhenti berembus. Dua kekuatan besar bersiap saling berhadapan. Dan di tengah senyap menjelang badai itu, dunia seakan menahan napas. Pertempuran yang akan menentukan nasib Sukamerta pun akhirnya dimulai. Langit Sukamerta memerah laksana bara neraka, sementara tanah bergetar di bawah langkah dua sosok yang saling berhadapan di tengah medan perang. Di satu sisi berdiri Arga, dengan sorot mata tenang dan cahaya putih wijaya kusuma yang berdenyut lembut di dadanya. Di sisi lain, Rangga Dirga, sang raja preman yang kini menjelma bagai iblis manusia, kulitnya menghitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat hasil kekuatan ilmu hitam tertinggi, ajian kala murka. Suasana hening sejenak, hanya suara api dan desiran angin yang menjadi saksi ketegangan maut itu. "Arga," suara Rangga Dirga dalam dan serak, penuh kebencian, "aku telah membakar rumahmu, membunuh kekasihmu, dan menindas rakyatmu. Namun kau masih berdiri di hadapanku dengan wajah penuh belas kasih. Kau lemah, anak muda. Dunia ini milik mereka yang kuat." Arga menatapnya tanpa bergeming. "Tidak," jawabnya lirih namun tegas, "dunia ini milik mereka yang berani berbuat benar." Seketika itu juga, kilatan petir membelah langit, dan pertarungan dua kekuatan besar pun dimulai. Rangga Dirga menyerang lebih dulu, mengayunkan tongkat besi hitam yang memancarkan api neraka. Setiap pukulannya membuat tanah terbelah dan udara bergetar. Arga menangkis dengan pedangnya, namun setiap benturan membuat kilatan cahaya putih dan hitam saling bertabrakan, memancarkan gelombang energi yang mengguncang medan perang. Para prajurit di kejauhan terlempar oleh daya ledaknya, sementara langit berubah menjadi pusaran awan hitam yang berputar cepat. Arga melompat tinggi, mengerahkan tenaga dalam aji kembang wijaya kusuma, memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang pusaka peninggalan ayahnya. "Cahaya kehidupan, terbitlah!" teriaknya. Dari pedangnya, cahaya putih menyilaukan memancar, menembus kegelapan dan menghantam tubuh Rangga Dirga. Namun bukannya tumbang,
sang raja preman justru tertawa menggelegar. "Kau pikir cahaya kecilmu bisa memadamkan malam?" ujarnya sinis, lalu menyalurkan kekuatan ajian kala murka hingga tanah di sekitar mereka berubah menjadi lautan api. Api menyala di mana-mana, namun Arga tetap berdiri tegak. Ia menutup mata, mengatur napas, dan membiarkan cahaya Wijaya Kusuma dalam dirinya memancar semakin kuat. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut yang dulu pernah menuntunnya, suara Sari dan sang penjaga ajian. "Ingatlah, Arga, kekuatan sejati lahir dari kasih, bukan amarah." Ia membuka mata, dan kali ini sorot matanya bukan lagi marah, melainkan penuh kasih dan keberanian. Cahaya dari tubuhnya berubah menjadi putih keemasan, lembut tapi sangat kuat. Rangga Dirga melancarkan serangan terakhirnya, melepaskan seluruh kekuatan hitamnya dalam satu ledakan dahsyat. Namun Arga melangkah maju tanpa rasa takut. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menebas udara sambil berseru lantang, "Aji Kembang Wijaya Kusuma, cahaya abadi." Ledakan besar terjadi, menyilaukan seluruh medan perang. Cahaya dan kegelapan bertarung hebat dalam pusaran energi, hingga akhirnya suara dentuman terakhir terdengar seperti guntur yang memecah langit. Ketika debu dan asap mulai mereda, hanya Arga yang masih berdiri. Di hadapannya, tubuh Rangga Dirga berlutut, darah hitam menetes dari bibirnya. Ia menatap Arga dengan mata penuh kebencian yang perlahan berubah menjadi kelelahan. "Bagaimana mungkin?" bisiknya lirih. Arga menatapnya dengan iba. "Karena aku tidak melawan untuk membunuhmu," jawab Arga pelan, "aku melawan untuk menghentikan kebencian." Cahaya putih mengelilingi tubuh Rangga Dirga, lalu perlahan, sosoknya lenyap bersama kabut hitam yang menutupi langit. Langit Sukamerta kembali cerah, burung-burung terbang di udara, dan cahaya matahari pertama setelah berhari-hari kegelapan menyinari desa itu. Rakyat berlarian dari persembunyian, memanggil nama Arga dengan air mata kebahagiaan. Tubuh Arga lemah, lututnya gemetar, namun senyum lembut terukir di wajahnya. Ia menatap bunga Wijaya Kusuma di dadanya yang kini bersinar tenang, lalu berbisik, "Damai akhirnya datang." Ia kemudian menutup mata perlahan, jatuh berlutut di tanah yang kini bebas dari kegelapan. Malamnya, rakyat Sukamerta menyalakan 1000 pelita untuk mengenang perjuangan itu. Cahaya-cahaya kecil itu berpendar indah di seluruh desa, bagaikan kelopak bunga Wijaya Kusuma yang bermekaran di bumi. Nama Arga Wijaya pun menjadi legenda, pemuda yang menyalakan cahaya harapan, menebus dendam dengan kasih, dan membawa kedamaian bagi seluruh negeri Sukamerta. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu berakhir. Sukamerta kini diselimuti kedamaian yang lama dirindukan. Asap perang telah berganti dengan wangi bunga dan aroma tanah basah setelah hujan pertama turun. Arga masih terbaring lemah di rumah kayu di tengah desa, bekas luka pertempuran membuat tubuhnya nyaris tak mampu bergerak. Namun meski raganya rapuh, wajahnya tampak damai, seolah seluruh beban dunia telah ia lepaskan. Di luar rumah, rakyat bekerja bersama membangun kembali rumah, sawah, dan kehidupan yang dulu hancur. Semangat mereka lahir kembali, berkat satu nama, Arga Wijaya, sang pembawa cahaya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit Sukamerta. Ratusan pelita dinyalakan di sepanjang jalan desa, menandakan upacara syukur atas kemenangan dan kebebasan mereka. Dira, sahabat setia Arga, berdiri di depan rumah sang pahlawan dengan mata berkaca-kaca. Tanpa dia, ucapnya lirih, "Kita mungkin telah menjadi budak selamanya." Namun seorang tetua desa menepuk bahunya sambil tersenyum lembut. "Tidak, Dira, Arga tidak ingin disembah. Ia hanya ingin rakyat hidup damai dan saling melindungi. Itulah kemenangan sejatinya." Di dalam rumah, Arga membuka mata perlahan. Cahaya rembulan masuk lewat jendela dan jatuh tepat di dada tempat bunga Wijaya Kusuma tersemat. Bunga itu kini mulai layu, kelopaknya berguguran perlahan ke lantai. Ia menatapnya lama, tersenyum, dan berbisik pelan, "Tugasku hampir selesai." Di sekelilingnya, suara rakyat bernyanyi pelan, melantunkan lagu doa dan syukur. Air mata Arga menetes pelan, bukan karena duka, tapi karena bahagia melihat desanya hidup dalam damai yang sejati, damai yang diperjuangkan dengan hati, bukan dengan pedang. Menjelang tengah malam, Arga meminta Dira masuk. Dengan suara lemah, ia berkata, "Dira, jagalah mereka. Jangan biarkan kekuasaan dan dendam kembali menodai tanah ini." Dira berlutut di sampingnya, menggenggam tangan sahabatnya erat. "Aku berjanji, Arga, aku akan teruskan perjuanganmu, bukan dengan perang,
tapi dengan kebaikan. Arga tersenyum tipis. Itulah arti sejati dari Aji Kembang Wijaya Kusuma, bukan untuk berkuasa, tapi untuk menumbuhkan kehidupan. Setelah itu, matanya terpejam perlahan, dan napasnya semakin tenang. Tepat saat fajar menyingsing, bunga Wijaya Kusuma yang tersisa di dadanya memancarkan cahaya terakhir, lembut dan hangat. Tubuh Arga perlahan bercahaya, lalu lenyap menjadi butiran cahaya yang terbang ke langit, meninggalkan harum bunga yang semerbak di seluruh ruangan. Dira tertegun, menangis dalam diam, namun di balik air matanya, ada kebanggaan mendalam. Arga tak mati, ia telah kembali menjadi bagian dari cahaya yang selama ini melindungi Sukamerta. Hari-hari berikutnya, rakyat membangun Padepokan Wijaya Kusuma, tempat untuk melatih ilmu bela diri dan mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan Arga, keberanian, kasih, dan keseimbangan. Setiap malam purnama, para murid menyalakan 100 pelita di halaman Padepokan, mengenang sang guru yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Nama Arga menjadi legenda, namun bukan sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai penyebar cahaya hati yang mengajarkan arti sejati dari kekuatan. Waktu berlalu, puluhan tahun kemudian, anak-anak di Sukamerta sering berkumpul di bawah pohon randu besar, mendengarkan kisah dari para tetua tentang pemuda sakti yang menyalakan harapan di masa kelam. Apakah Arga akan kembali suatu hari nanti? Tanya seorang anak kecil dengan mata berbinar. Sang tetua tersenyum sambil menatap langit senja. Selama ada yang percaya pada kebaikan, cahaya Arga tak akan pernah padam. Di langit, seolah menjawab, seberkas cahaya putih melintas lembut di antara awan, seperti senyum dari jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Dan begitulah, legenda Arga Wijaya Kusuma hidup abadi di hati rakyat Sukamerta, kisah tentang seorang pemuda yang menaklukkan kegelapan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan cinta. Cahaya itu tetap menyala, menuntun generasi demi generasi untuk menjaga kedamaian, agar tanah Sukamerta selamanya menjadi tempat di mana kasih mengalahkan kebencian, dan terang selalu menundukkan gelap. 30 tahun telah berlalu sejak cahaya terakhir Arga Wijaya Kusuma menyinari langit Sukamerta. Waktu berjalan, tapi kenangan tentang sang pahlawan tidak pernah pudar. Padepokan Wijaya Kusuma kini berdiri megah di tengah lembah, dikelilingi hutan hijau dan sungai yang jernih. Setiap pagi, denting bambu dan suara langkah para murid berlatih terdengar menggema, sebuah harmoni yang menandakan kedamaian yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Di halaman utama, berdiri sebuah patung batu putih berbentuk sosok Arga memegang bunga Wijaya Kusuma di dadanya, seolah sedang tersenyum kepada generasi penerusnya. Dira, sahabat lama Arga, kini telah menjadi tetua desa dan guru utama di padepokan itu. Rambutnya telah memutih, tapi sorot matanya masih menyala penuh semangat. Ia mengajarkan ajaran Arga kepada para murid, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot dan tenaga dalam, melainkan dari hati yang bersih. Ajian Kembang Wijaya Kusuma, katanya kepada murid-murid muda, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga keseimbangan. Siapapun yang belajar ajian ini harus mengerti bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Murid-murid menunduk hormat, dan di mata mereka tampak kagum bercampur hormat. Namun ketenangan itu tak bertahan selamanya. Suatu malam, angin dingin berhembus aneh dari arah utara. Langit yang biasanya jernih mendadak diselimuti awan hitam pekat. Seekor burung gagak jatuh mati di pelataran padepokan, dan bunga-bunga Wijaya Kusuma di taman layu serentak. Dira yang tengah bermeditasi merasakan getaran aneh di bumi. Ia membuka matanya dan berbisik pelan, kegelapan lama, sepertinya berusaha bangkit kembali. Segera ia memanggil murid-muridnya untuk bersiap, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa zaman telah berubah, dan mungkin, cahaya baru harus lahir. Di antara para murid itu, ada seorang pemuda bernama Saka, yang konon adalah keturunan jauh Arga Wijaya sendiri. Ia berwajah mirip sang legenda, dengan sorot mata tenang dan tekad baja. Sejak kecil, Saka bermimpi tentang sosok bersinar putih yang selalu memanggilnya di dalam tidur. Kini, mimpi itu terasa semakin nyata. Ketika langit bergemuruh malam itu, Saka berdiri di depan patung Arga dan berjanji dalam hati, jika kegelapan datang lagi, aku akan menjadi cahaya, seperti engkau dulu. Angin berhembus lembut, dan seolah menjawab sumpahnya, bunga Wijaya Kusuma yang layu tiba-tiba mekar satu. Beberapa hari kemudian, muncul kabar bahwa di luar Sukamerta, muncul sekelompok orang jahat yang mengaku pengikut Rangga Dirga. Mereka menebar teror, menjarah desa, dan menyebut diri mereka bayangan murka. Dira tahu bahwa keseimbangan dunia mulai terguncang kembali.
Ia menatap Saka lama-lama dan berkata, "Anak muda, mungkin sudah waktumu melanjutkan warisan itu. Tapi ingatlah, jangan kau ulangi kesalahan masa lalu. Kemenangan sejati bukan di tangan, tapi di hati." Saka menunduk hormat, lalu bersiap memulai perjalanan barunya. Sebelum berangkat, Saka bermeditasi di bawah pohon randu besar, tempat yang dulu menjadi saksi perjuangan Arga. Di sana, ia melihat bayangan cahaya putih muncul perlahan. Sosok itu tersenyum lembut kepadanya, wajahnya tak lain adalah Arga sendiri. "Saka," suara itu bergema lembut, "aku tidak pernah pergi. Aku hidup dalam setiap hati yang mencintai kedamaian. Teruskan langkahmu, tapi jangan biarkan cahaya dalam dirimu padam." Saka berlutut, air mata jatuh di pipinya. "Guru, aku akan menjaganya," bisiknya. Cahaya itu kemudian lenyap, meninggalkan kehangatan di dada pemuda itu. Keesokan harinya, Saka meninggalkan Sukamerta bersama beberapa murid pilihan. Mereka membawa tekad yang sama seperti sang legenda dahulu, melindungi yang lemah, menegakkan keadilan, dan menanamkan kasih di tengah dunia yang terus berubah. Di belakang mereka, rakyat Sukamerta berdiri memberi restu. Dira menatap mereka dengan bangga, lalu berbisik pelan, "Cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya berganti penjaga." Dan begitulah, kisah Arga Wijaya Kusuma berlanjut dalam diri generasi baru. Warisannya bukan sekadar ilmu bela diri, tapi semangat untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan, cinta di tengah kebencian. Selama masih ada satu hati yang berani berbuat baik, maka cahaya Wijaya Kusuma akan terus hidup, menerangi bumi, melintasi zaman, dan menjadi legenda abadi di tanah Sukamerta.